yaitu menjelaskan makna kata tentang keragaman benda. Nah, kita akan membahas apa itu wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Dan contohnya ada kelereng, ada batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Maksudnya, sirup dalam botol, jadi bentuknya akan mengikuti bentuk botol, dan teh dalam gelas nanti bentuknya juga akan mengikuti bentuk gelas. Sama juga seperti air minum dalam cangkir, nanti bentuknya akan mengikuti bentuk cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sebelumnya sudah kita bahas kan, udara dalam balon, angin dalam ban sepeda. Nah, kira-kira seperti itu anak teacher. Nah, di sini kita akan menemukan makna kata dari bacaan tersebut. Nanti kita akan menemukan apa itu wujud, bentuk, ukuran, padat, cair, dan gas. Nah, yang pertama kita akan membahas yaitu wujud adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba atau kita sentuh. Dan yang kedua, ukuran. Ukuran adalah isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Dan yang ketiga adalah padat. Padat adalah benda yang diisi dan bentuknya tetap cair, bersifat seperti air atau encer. Dan yang terakhir adalah gas. Gas adalah ringan bersifat seperti udara. Nah, kita akan membahas contoh-contoh benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, ini dia contoh benda padat. Ada meja, ada kursi, ada lemari. Dan contoh benda cair adalah ada minyak goreng, ada madu, ada sirup, dan ada kecap. Sedangkan contoh benda gas adalah yang pertama yaitu ada balon, ada asap mobil, ada gas, dan ada uap air, dan ada juga asap pabrik. Nah, ini adalah contoh benda gas di sekitar kita. Gampang bukan anak teacher? Sekarang kita lanjut ke muatan PPKN, yaitu menjelaskan manfaat mematuhi aturan di rumah. Nah, silahkan kita amati gambar berikut. Nah, anak teacher tahu nggak apa yang terjadi antara Benny dan Edo? Nah, di gambar ini Benny dan Edo sedang bermain pistol air. Tetapi Edo melakukan kesalahan, yaitu menembakkan pistol airnya tepat di muka Benny. Maka Benny akan merasakan kesakitan. Nah, anak teacher tidak boleh ya, kalau bermain pistol kita tidak boleh menembak langsung ke wajahnya. Boleh kita tembakkan, tapi misalnya ke badannya atau ke kakinya, tidak boleh langsung ke muka ya anak teacher ya. Itu sudah menyalahi aturan. Nah, mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan gambar yang tadi. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny dan Edo? Nah, mereka melakukan yaitu bermain pistol air. Yang kedua, bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Nah, bermain dalam pistol air tidak boleh menembak wajah, tidak boleh menembak mata, dan tidak boleh curang. Dan yang ketiga, apa yang terjadi jika Benny dan Edo tidak mematuhi aturan dalam
bermain. Ayo anak teacher, kira-kira tahu apa enggak jawabannya? Ayo berpikir. Nah, berarti yang terjadi adalah bisa terjadi pertengkaran, bisa membuat celaka dan tidak nyaman saat bermain. Nanti akhirnya jadi musuhan kan? Nah, yang keempat, mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Nah, aturan diperlukan dalam bermain supaya permainan jadi teratur dan kita nyaman memainkannya. Nah, pertanyaan terakhir, apa manfaat aturan tersebut? Permainan jadi teratur, permainan bisa nyaman dalam permainan, dan supaya tidak ada kekacauan, supaya bermain dapat dengan nyaman dan tidak terjadi permusuhan antara yang berkawan. Nah, aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Nah, apa kira-kira anak teacher yang terjadi kalau anak teacher tidak mematuhi aturan? Maka yang terjadi adalah kekacauan, permusuhan, dan dimarahi oleh mama sama papanya. Jadi harus mengikuti peraturan yang berlaku. Kita lanjutkan muatan matematika. Menghitung hasil perkalian dengan angka 1. Benny mempunyai 1 pistol air. Edo juga mempunyai 1 pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa 1 pistol air. Berapa jumlah pistol air semuanya? Nah, di sini teacher bisa mengumpamakan ke dalam bentuk perkalian. Jadi kita untuk mengetahui berapa pistolnya kita menggunakan perkalian. Nah, kita kalikan dengan 3 orang yang membawa pistol tapi dengan 1 masing-masing pistol. Nah, Edo 1, Benny 1, dan Udin 1. Itu sama halnya dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Sama juga artinya dengan 3 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Bisa anak teacher? Nah, ini kamu harus ingat, angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Nah, contohnya kira-kira misalnya 1 kali 8 sama dengan 8. Nah, 1 kali 9 sama dengan 9 juga. 6 dikali 1 sama dengan 6. 20 dikali 1 sama dengan 20. 56 dikali 1 sama dengan 56. 100 dikali 1 sama dengan 100 anak teacher. Betul bukan? Setiap yang dikalikan dengan 1 bilangannya hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Untuk memudahkanmu mengingat perkalian, lagu di bawah ini dapat membantu. Nyanyikanlah bersama temanmu di rumah atau abang, kakak, atau mama sama papa. Irama lagu beca ciptaan Ibu Sud. Nah, teacher coba ya. Anak teacher ikuti ya dari rumah. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata teachermu, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Oke, senang bukan? Jadi nanti anak teacher kalau perkalian langsung ingat lagu ini kalau perkalian 1. Jadi supaya lebih
Ingat. Nah, sekarang kita akan coba perkalian berikutnya. 2 dikali 5 itu artinya 5-nya kita jumlahkan sebanyak 2 kali. Angka yang di belakangnya kita jumlahkan sebanyak angka yang di depannya. 2 kali 5 berarti 5 ditambah 5 sama dengan hasilnya adalah 10. Nah, untuk soal selanjutnya adalah 4 dikali 2 sama dengan 2-nya yang kita jumlahkan sebanyak 4 kali. Benar kan? Angka yang di belakangnya kita jumlahkan sebanyak angka yang di depannya. Bukan 4 yang ditambahkan sebanyak 2 kali anak teacher. Nah, berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. 5 dikali 7 sama dengan 7-nya kita jumlahkan sebanyak 5 kali. Jangan terbalik ya anak teacher ya. Berarti 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sebanyak 5 kali. Nah, hasilnya adalah 35. Berarti 5 dikali 7 sama dengan 35. Gampang bukan anak teacher? Baik anak teacher, sampai di sini pembelajaran kita. Shalom, terima kasih.